Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi terputus ya. Nah, kita lanjut yang kedua itu ya. Nah, di sini dia mengusulkan beberapa langkah ya tersebut menjadi sebagai berikut. Nah, di sini Bapak Edward tadi dia mengusulkan beberapa langkah ya. Nah, di situ yang pertama dia mengusulkan tentang pendidikan ya. Kemudian yang kedua, dia mengusulkan tentang membangun saluran pengairan. Kemudian yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau yang sering disebut dengan transmigrasi ya. Transmigrasi itu artinya perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke yang jarang penduduknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 32. Nah, di situ ada ayo berlatih ya, ayo berlatih katanya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan bagan yang akan membahas tentang kosakata pada bacaan. Nah, di sini ada kosakata baku dan ada artinya juga. Nah, ini termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini kita diminta untuk mencari kosakata baku, kemudian arti dari kosakata tersebut ya dari pembahasan yang kita bahas tadi ya. Jadi di sini kita diminta untuk mencari kata baku apa saja yang terdapat di dalam teks bacaan tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial yang di Belanda. Nah, di sini kita bahas yang pertama ya. Yang pertama itu adalah kosakata baku, itu ada kata wajib. Nah, kata wajib artinya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ya. Nah, itu adalah arti dari kosakata yang membahas tentang kata wajib itu tadi. Jadi artinya itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kosakata baku yang kedua itu adalah kolonial. Nah, kolonial itu artinya adalah penjajah ya, yang termasuk ke dalam bacaan tentang sistem tanam paksa itu tadi ya. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 32. Nanti jawaban yang ada di sini ya, yang sudah Ibu siapkan di sini, nanti anak-anak bisa pindahkan ke buku catatannya ya, dengan cara seperti biasa anak-anak menuliskan dulu ya, atau menggambar dulu bagannya seperti ini, kemudian baru anak-anak pindahkan jawabannya ke buku catatan ya. Nah, ini tidak perlu dikumpulkan ya. Nanti pasti ada anak-anak yang bertanya, Ibu, ini tugasnya dikumpulkan atau tidak, kemudian di mana menulisnya. Nah, itu tidak ya. Jadi maka Ibu selalu berpesan ya, ketika Ibu memberikan video pembelajaran itu diselesaikan atau ditonton sampai habis. Nah, jadi nanti anak-anak tidak bertanya lagi ya, mana bagian yang harus kalian kerjakan, kemudian mana yang harus dipelajari, dan mana yang harus dikumpulkan ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kata yang kedua itu adalah penyimpangan. Nah, penyimpangan itu di sini artinya adalah sikap tindak di luar ukuran atau kaidah yang berlaku ya. Itu yang dimaksud dengan penyimpangan. Nah, kemudian yang kedua ya, panen. Nah, panen itu artinya pemungutan atau pemetikan hasil kebun ya. Nah, panen ini tadi biasanya itu dilakukan oleh rakyat Indonesia ya. Misalnya entah panen kopi ya, atau panen buah-buahan dan rempah-rempah ya, itu yang termasuk ke dalam kosakata baku kata panen itu tadi. Nah, kemudian artinya itu adalah pemungutan atau pemetikan hasil kebun ya. Kemudian mengungsi ya. Nah, mengungsi itu arti dari kata mengungsi itu adalah pergi menghindarkan atau menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman ya. Kata mengungsi itu juga mempunyai arti ya, yaitu misalnya kita bisa menghindar, kemudian bisa menyingkirkan diri dari bahaya atau apapun itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kata mengungsi ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada juga di sini bagan tentang bacaan yang kita bahas tadi. Nah, di sini ayo menulis katanya. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini Ibu sudah menyiapkan gambar, kemudian ada bagannya juga, dan berdasarkan pertanyaan itu tadi Ibu juga sudah menyiapkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di bagan itu ya. Nah, di buku kalian itu bagannya masih kosong ya, belum ada jawaban. Nah, di sini
Ibu sudah tampilkan jawaban dan kita akan baca bersama-sama ya. Nah, seperti biasa nanti anak-anak tinggal pindahkan saja jawabannya ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Nah, apakah tanam paksa itu? Nah, tanam paksa adalah sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu ya. Maksudnya di sini sistem tanam paksa ini mereka memaksa rakyat Indonesia itu untuk menanam komoditas, atau komoditas itu maksudnya tanaman-tanaman sesuai dengan keinginan mereka ya. Kemudian ya sesuai juga dengan peraturan yang telah mereka buat. Jadi kita ini tadi atau para petani itu tadi harus sesuai atau bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah mereka tetapkan ya, tidak boleh melanggar aturan yang telah mereka buat. Nah, kemudian yang kedua, siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Nah, tentu saja mereka adalah pemerintah kolonial Belanda tadi, yang mereka adalah pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa di daerah Indonesia. Nah, kemudian di manakah tanam paksa itu dilaksanakan? Nah, tanam paksa ini dilaksanakan di Pulau Jawa ya, terutama di Sumatera, di Minahasa, Lampung dan Palembang. Nah, ini adalah beberapa tempat di mana pemerintah kolonial Belanda itu tadi menerapkan sistem tanam paksa. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, tetapi di berbagai tempat juga diterapkan sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda itu tadi ya. Nah, kemudian bagaimana tanam paksa itu dilaksanakan? Nah, sistem tanam paksa itu dimulai sejak tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas itu dipaksa untuk menanam kopi. Kemudian hasil panen mereka tadi akan diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda secara paksa ya. Kemudian nanti hasil panennya itu akan mereka jual dan Belanda akan membelinya dengan harga yang sangat murah ya. Nah, itu salah satu cara pelaksanaan sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda tadi ya. Nah, kemudian di sini juga ditanyakan apakah akibat dari tanam paksa itu tadi. Nah, akibatnya itu adalah penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, antara lain yang pertama banyak tanah yang terbengkalai ya. Nah, sehingga panen pun menjadi gagal. Nah, rakyat makin menderita. Kemudian terjadi juga wabah. Nah, ada juga bahaya kelaparan yang terjadi di Cirebon tadi ya, yang Ibu bilang. Kemudian memaksa rakyat untuk mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri dari kelaparan yang hebat. Nah, salah satunya kelaparan yang hebat itu terjadi di Grobogan. Nah, sehingga banyak terjadi kematian dan menyebabkan jumlah penduduk menurun tajam. Nah, yang paling parah itu terjadi di daerah Grobogan ya, sehingga banyak sekali terjadi kematian ya, karena disebabkan dari jumlah penduduk yang menurun itu tadi. Jadi jumlah penduduk itu menurun sangat drastis ya, atau tajam, karena di daerah Grobogan ini terjadi kelaparan yang cukup drastis ya, cukup hebat sekali. Jadi mengakibatkan banyak sekali warga di daerah Grobogan yang mengalami kematian, dan itu berpengaruh kepada jumlah penduduk ya, sehingga jumlah penduduk di daerah Grobogan itu dia menurun sangat drastis ya. Nah, nanti anak-anak bisa pindahkan jawaban yang sudah kita bahas tadi ke buku catatannya ya. Nah, ini bukan tugas, tetapi ini wajib kalian catat ya untuk kalian belajar di rumah. Oke. Nah, kemudian di sini di halaman 34 di buku paket kalian bisa buka ya. Nah, di sini ada peristiwa perlawanan terhadap Portugis ya. Nah, antara lain yang pertama dari Bapak Ali Bukhayat ya. Bukhayat Shah ya. Nah, itu pada tahun 1514, kemudian dilanjutkan sampai 1528 ya. Nah, ia berhasil membebaskan bangsa Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Nah, jadi Bapak Ali Bukhayat Shah ini tadi ya, pada tahun 1514 sampai 1528 ia berhasil membebaskan bangsa Aceh dari penguasaan bangsa
Portugis ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sultan Alauddin Riayat